Guys, ada berita heboh banget dan ini sangat mengerikan. Kenapa? Karena ini terjadi penembakan percobaan pembunuhan kepada calon presiden di Amerika Serikat. Negara adidaya paling powerful sedunia. Bentar lagi mau mengadakan pemilu dan salah satu calon presidennya, kandidatnya ditembak di tempat ketika lagi kampanye. Ini mengerikan banget guys. Dan yang lebih ngeri, ternyata ini ada hubungannya dengan perusahaan investasi terbesar di dunia. So kalau penasaran, jangan di skip video ini and let's check this out. Jadi di video ini guys, lu bisa lihat bahwa Presiden Trump itu sedang memberikan pidato, dia sedang berkampanye di Pennsylvania, and ternyata belum selesai dia berpidato, tiba-tiba dia ditembak. Diduga penembakannya itu dilakukan menggunakan senapan, tentunya laras panjang, dari jarak yang cuma sekitar 100 meter doang, dan beruntung sekali Presiden Trump karena tembakan pertama itu ternyata meleset. Hanya menggores telinga kanan atasnya Donald Trump. Walaupun dia terlihat berdarah-darah ya, tapi ternyata beliau baik-baik saja. Yang tidak baik-baik siapa? Orang yang di belakang Donald Trump. Jadi ternyata ada penonton yang meninggal dunia kena peluru meleset. Dan ada penonton juga yang bahkan sampai masuk rumah sakit karena dia cedera parah ya, terkena peluru nyasar itu. Karena setelah tembakan pertama ditembakkan oleh pembunuh misterius ini, ternyata dia melanjutkan dengan beberapa tembakan lagi, 2-3 tembakan lagi, dan itu semua meleset. So teman-teman, di video itu juga teman-teman bisa lihat bahwa pas Pampres Amerika Serikat itu juga bertindak cepat. Kenapa? Karena di video ini lu bisa lihat hanya beberapa detik setelah Donald Trump jatuh tertembak, pas Pampres yang berada di atap gedung di sebelah Donald Trump langsung melakukan tembakan balik. Jadi di sini kita bisa lihat betapa bersyukurnya ya warga Amerika Serikat memiliki pas Pampres yang luar biasa. Sungguh hebat. Tetapi menjadi misteri guys. Kenapa? Di balik aksi yang luar biasa dari pas Pampres itu ternyata mengundang pertanyaan. Mengundang pertanyaan apa? Bahwa ternyata arah moncong senapan dan teropong pas Pampres itu sendiri itu sudah lama diarahkan ke titik di mana ada sniper itu, di mana ada penembak gelap itu. Dan yang membingungkan adalah kenapa setelah penembak misterius ini mengeluarkan beberapa peluru, pas Pampres baru melakukan tembakan balasan. Artinya di sini apa ya? Banyak publik itu berspekulasi bahwa memang pembunuh misterius ini memang sengaja dikirim untuk membunuh Donald Trump, dan supaya rahasianya tidak bocor tentang siapa yang mengirim pembunuh misterius ini, dia kemudian mati ditembak di tempat. Jadi di sini kita bisa menggaransi, kalau kata orang-orang yang beraliran konspirasi, ini bisa menggaransi bahwa kalau Presiden Trump mati atau tidak mati pun rahasianya tetap aman. Kenapa? Karena di video ini kamu bisa lihat ternyata pas Pampres itu memang berada dalam jarak yang sangat dekat dan dia memang sudah mengarahkan senapannya ke arah penembak gelap itu. Dan yang lebih ngeri lagi apa? Ternyata kemudian bocor ya video yang dibuat oleh warga-warga di perumahan sekitar itu tentang manusia misterius yang naik ke atas atap sambil membawa senapan, dan setengah jam sebelum Donald Trump ditembak, orang-orang tuh sudah mulai memperingati. Jadi mereka ngabarin ke polisi-polisi di sana, ke pas Pampres di sana bahwa ada orang tuh bawa senapan naik ke atap, jangan-jangan dia mau nembak Donald Trump. Tetapi apa yang terjadi? Dia dibiarkan saja. Wah, ini jadi misteri nih guys. Kok bisa-bisanya ya di Amerika Serikat yang seharusnya logika gue ya, kalau ada calon presiden lagi kampanye seharusnya kan ada helikopter, ada sniper, dan sekarang kan zaman udah canggih ya, pakai drone lah. Kirimlah drone, 3-4 drone buat monitoring dari udara. Ini kan hal yang simple yang bisa dilakukan. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Dan ini menjadi pertanyaan besar. Dan lu tahu gak, ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan nasib kita sebagai investor. Kenapa? Karena ternyata hanya dalam hitungan menit setelah Donald Trump ditembak jatuh, apa yang terjadi? Triliuner di seluruh dunia memberikan simpatinya dan menyatakannya secara terbuka. Padahal biasanya triliuner ini paling males lah kalau turun ke gelanggang politik ya. Apalagi di musim politik pemilu, pilpres di Amerika panas. Jadi mereka lagi tiarap lah sekarang. Tapi karena penembaknya itu mereka tiba-tiba muncul semuanya ke media massa
Dan yang muncul gak main-main loh, triliuner dan orang-orang terkaya di dunia. Yang pertama dan fenomenal adalah Jeff Bezos, pemiliknya Amazon. Apa yang dia bilang? Jadi Jeff Bezos bilang, "Our former president showed tremendous grace and courage under literal fire tonight. So thankful for his safety and so sad for the victims and their families." Maksudnya apa? Jadi kata kuncinya di sini adalah courage under literal fire. Maksudnya apa? Keberanian. Keberanian yang betul-betul ditunjukkan oleh Donald Trump bahwa gue maju sebagai presiden, gue mau membela hak-hak lu, gue gak peduli nanti gue ditembak atau nanti gue dipenjara dan banyak orang mau berusaha memenjarakan Donald Trump, dia tetap maju dan dia tunjukkan keberaniannya itu untuk maju. Karena agenda dia apa? Melawan establishment ya, melawan pemerintahan yang zolim kalau menurut Donald Trump. Dan dia wujudkan itu, karena begitu dia ditembak, dia jatuh, apa yang dilakukan? Apakah Donald Trump merangkak, bersembunyi, ketakutan, bersembunyi di bawah meja? Apakah Donald Trump lari terbirit-birit? Ternyata enggak. Setelah dia ditembak, dia jatuh, apa yang dia lakukan? Dia kemudian langsung berdiri. Dia langsung berdiri, mengepalkan tangan, dan dia bilang fight, fight, fight. Gila bro, ini orang habis kena tembak bro, berdarah. Bukannya jerit-jerit ketakutnya, lu kalau ditembak-tembakin banyak peluru ya, bukan 1-2 biji peluru nih. Biasanya orang normal mah malah sembunyi ya. Tapi enggak, Donald Trump ternyata masih gigih berjuang, gigih berkampanye. Jadi di sini Jeff Bezos langsung respect dan dia bilang inilah contoh keberanian. Dan dia sampai bilang so thankful for his safety. Jadi dia merasa sangat bersyukur bahwa ternyata Donald Trump selamat dan lolos dari maut. So itu sebuah pernyataan dari triliuner, salah satu orang terkaya di dunia. Dan ternyata bukan cuma Jeff Bezos guys, ada lagi loh. Ada lagi loh yang kedua. Elon Musk. Nah ini pengusaha favoritnya menteri-menteri di negara Kazakhstan yang hobinya foto bareng, selfie bareng, biar elektabilitasnya naik gitu loh. Ternyata Elon Musk juga bikin komentar yang sama. Dia bilang apa? I fully endorse President Trump. Dan dia berharap semoga Presiden Trump segera pulih, segera sembuh. Dan dia sudah di titik PD, sebelumnya dia gak mau bilang pemilu nanti nyoblos siapa. Tapi detik ini dia langsung menyatakan bahwa I fully endorse President Trump. Saya betul-betul mengendorse, saya betul-betul menyarankan lu semua untuk coblos Presiden Trump. Ini pernyataan dari salah satu orang terkaya di dunia, kita semua tahu siapa yang gak kenal Elon Musk. Salah satu orang yang dianggap juga paling pintar di dunia saat ini. Karena dia adalah pendiri dari berbagai perusahaan yang terkenal sebagai founder and co-founder. Ya ada Tesla, ada PayPal, ada kamu tahu yang sekarang lagi fenomenal, ada SpaceX, dan lain sebagainya. Jadi ketika dia mengatakan dia fully endorse Trump, ini bisa membuat proses pilpres itu agak condong nih kayaknya. Kayaknya orang-orang bakal pindah nih, tadinya pilih Biden jadi pindah pilih Trump. Karena suka gak suka, ternyata Elon Musk ini adalah salah satu manusia dengan follower terbanyak di Twitter. Nah orang ketiga, seorang triliuner juga, dan salah satu bos besar yang detik ini paling terkenal di dunia teknologi yang namanya Sundar Pichai. Dia direkturnya Google. Dia bilang apa? I'm wishing President Trump a speedy recovery. I'm shocked by today's shooting and loss of life. Political violence is intolerable and we must all come together to strongly oppose it. Jadi dia bilang bahwa dia sangat shock, dia sangat terkejut dengan kejadian penembakan ini. Nah ini hal yang gak umum. Kenapa? Karena banyak orang udah tahu yang namanya Google itu perusahaan dari Silicon Valley, dan biasanya perusahaan Silicon Valley itu coblosnya partai liberal. Dalam kasus ini adalah partai Demokrat. Ternyata tiba-tiba banyak orang kaya yang dianggap dan biasanya coblosnya partai liberal, ternyata sekarang mereka sepertinya nih mulai bersimpati terhadap kandidat dari partai Republik. So ini mulai kelihatan nih pola-pola seperti ini, sepertinya akan ada kabar baik nih bagi teman-teman investor, khususnya di 5 sektor tertentu yang akan kita bahas nanti. Nah yang keempat, lagi-lagi ya, triliuner dari perusahaan teknologi yang namanya Satya Nadella. Nah dia ini penggantinya Bill Gates, jadi dia sekarang pemimpinnya Microsoft. Lu semua tahu Microsoft. Dia juga menyampaikan duka citanya, kesedihannya dia. Kenapa? Karena menurut dia seharusnya yang namanya tindakan kekerasan, apalagi sampai berusaha membunuh orang, nembakin peluru ya, itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Itu seharusnya hal yang secara moral, ya kita jangan lakukan itulah. Itu tidak bagus, memberikan contoh yang tidak baik
Dan itu mengindikasikan ada permasalahan yang sedemikian ekstrim terjadi di masyarakat yang ada di Amerika. Jadi dia kemudian mengirimkan pesan perdamaian, dia berharap Presiden Trump segera pulih, segera sembuh, dan termasuk keluarga-keluarga orang-orang yang menjadi salah tembak sasaran itu juga di sana. Tetapi poin yang kita mau dapat di sini apa? Bahwa petinggi Microsoft itu berani sampai keluar ngomong dengan lugas bahwa dia bersimpati sama Trump dan bahkan sampai berharap si Donald Trump ini segera cepat sembuh. Di sini kita melihat sepertinya arus politik akan berbalik nih. Dari yang sebelumnya pro Biden, kemungkinan besar akan jadi pro Trump. Nah, teman-teman ya, menurut hasil survei terakhir dan kamu bisa lihat di layar kaca kamu, ternyata setelah terjadi penembakan ini, di survei rakyat Amerika Serikat ternyata 37% memiliki kemungkinan untuk memilih presiden dari Partai Republik. Sementara kalau partainya Demokrat, ya paling besar hanya 17%. Nah dari hasil penembakan ini disurveilah komposisi yang pas antara presiden, anggota DPR, dan anggota Senat. Atau kalau di Indonesia anggota DPD. Di sini terlihat jelas bahwa presiden kemungkinan besar akan berasal dari Partai Republikan, anggota DPR adalah dari Partai Republikan, dan anggota DPD itu juga dari Partai Republikan. So dari sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan menang Joe Biden semakin kecil dan kemungkinan menang Partai Demokrat juga semakin kecil. So kalau lu lihat fakta seperti ini sebagai seorang pengusaha dan sebagai investor, tentunya ada beberapa poin yang bisa lu ambil ya dari peristiwa penembakan ini. Kenapa tiba-tiba triliuner dari seluruh dunia menunjukkan simpatinya kepada Donald Trump. Dan lu bisa lihat dari pergerakan lawan politiknya juga. Ternyata setelah triliuner itu memberikan simpatinya dalam hitungan menit ya kepada Donald Trump, Joe Biden dalam hitungan 2 jam akhirnya memberikan respon juga. Jadi apa dalam waktu 2 jam dia bilang ya dia berusaha, dia berduka, dia turut merasa sedih, dia berharap Donald Trump segera sembuh juga gitu. Tapi setelah 2 jam mungkin dia selama melakukan pertapan dan semedi akhirnya memutuskan bagus juga ya untuk wishing well sama Donald Trump. Tapi kan kita investor ya. Dan banyak orang pun skeptis dengan kata-kata itu. Kenapa? Karena kemudian digali lagi bahwa beberapa hari sebelum kejadian ini, Joe Biden itu sempat ngomong di media massa bahwa apa? Gara-gara hasil surveinya dia jeblok, gara-gara dia habis adu debat calon presiden bersama Trump, dia itu banyak dikomplain sama bahkan dari orang partainya sendiri, udahlah Joe Biden lu nyerah aja lah, lu kalah pas debat kemarin, lu mundur lah, biar Partai Demokrat majukan kandidat lain saja. Tetapi Joe Biden tetap ngotot bahwa apa? Dia yang menang debat itu, dia tetap ngotot apa? Gua adalah calon terbaik dari Partai Demokrat. Jadi dia menolak untuk mundur. Sehingga kemudian terdapat rekaman bahwa Joe Biden mengatakan hal ini. I have one job and that's to beat Donald Trump. I'm absolutely certain I'm the best person to be able to do that. So we're done talking about the debate. It's time to put Trump in a bullseye. Wah, ini kata-kata ngeri. Intinya apa dia bilang? Gue ini calon terbaik, gue yang paling sakti dan paling hebat. Gak ada kandidat lain yang lebih hebat dari gue. Udah lu gak usah ngomongin soal debat-debatan, itu udah gak penting lagi sekarang. Sekarang satu hal yang paling penting adalah mengalahkan Donald Trump. Dan yang paling ngeri lagi apa? Ketika dia bilang it's time to put Donald Trump in a bullseye. Lu tau gak bullseye itu apa? Itu istilah Amerika ya tentang papan target tembakan. Yang kalau lu WhatsAppan itu ada emojinya lingkaran merah, lingkaran putih, lingkaran merah, lingkaran putih. Itu adalah kode bahwa dia harus masuk ke dalam crosshair. Jadi di sini bisa jadi pesan ini ditangkap oleh orang-orang yang agak gesrek otaknya bahwa ini adalah kode perintah untuk masukin Donald Trump ke dalam teropong snipernya. In a bullseye. Artinya apa? Jangan-jangan ini kode untuk dilakukan penembakan. Dan ini menjadi sebuah indikator yang gak baik menurut gue buat pemilu di Amerika Serikat. Kenapa? Karena memang ya kita harus akui lah, keunggulan Indonesia lah sampai detik ini belum ada tuh presidennya mati kena tembak di Indonesia. Para pemilunya atau capresnya dan udah menang presidennya juga, nggak ada tuh presiden yang dibunuh ya di Indonesia. Atau calon presiden baru nyalon aja udah kena bunuh, kena tembak, itu kan ngeri ya. Nah Indonesia katanya nih
ya demokrasinya masih di bawah Amerika. Tapi faktanya lu bisa lihat, Amerika yang dianggap sebagai dewanya demokrasi, faktanya ada begitu banyak mereka punya presiden yang mati dibunuh. Yang paling terkenal siapa? Abraham Lincoln, mati dibunuh, ditembak di belakang kepalanya, seolah-olah seperti tidak ada pengamanan ketika dia lagi nonton di gedung teater. Belum lagi lu tahu Kennedy juga mati ditembak lagi di jalan. So sekarang ada kasus Trump, ditembak juga ketika lagi kampanye. Jadi ini sebuah track record yang berulang-ulang terjadi di negara demokrasi Amerika Serikat. Nah, kembali ke awal, apa sih hubungannya ini dengan perusahaan investasi dan nasib investasi kita? Dan hubungannya apa? Dan kenapa penting banget buat Donald Trump? Lu harus tahu. Ternyata peristiwa penembakan Donald Trump ini disambut baik dengan para investor-investor di seluruh dunia. Makanya mereka kemudian berharap Donald Trump itu cepat sembuh. Harapannya juga menang jadi presiden. Kenapa? Karena gini guys, lu tahu ya backgroundnya Trump itu beda dengan Biden. Biden itu backgroundnya adalah politisi. Jadi keahliannya apa? Lobby, negosiasi, koordinasi, lu udah ngerti lah maksud gue. Karena dia track recordnya berpengalaman apa? Jadi anggota partai. Jarang gue ketemu orang pengalaman lu apa. Biasanya orang bilang, oh pengalaman gue kerja di bank. Oh pengalaman gue kameramen 17 tahun. Oh pengalaman lu apa? Oh pengalaman gue menggambar. Oh pengalaman gue jadi translator, penerjemah. Jarang gue ketemu orang, pengalaman lu apa? Oh pengalaman gue 35 tahun menjadi petugas partai. Jarang tuh gue ketemu orang gitu. Tapi Joe Biden adalah contoh nyata memang lu bisa hidup sebagai petugas partai, ternyata cuannya gede ya. Buktinya bisa jadi presiden juga kayak Joe Biden nih. So di sini ketika kemudian lu bandingkan dengan Donald Trump yang backgroundnya adalah pengusaha. Kalian tentu masih ingat yang namanya pengusaha senangnya suku bunga itu kalau lu ngutang ke bank, bunganya tinggi apa kecil? Pasti dia senangnya bunganya kecil dong. Iya dong. Nah kalau seorang pengusaha senangnya dunia dalam keadaan kacau atau dalam keadaan damai? Ya namanya lu pebisnis, lu lebih pilih dunia ini berjalan dalam keadaan tenang dan damai. So kemudian investor pun tahu di seluruh dunia bahwa kalau Donald Trump naik, suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat itu akan turun. Dan dia akan menjadi presiden yang pro bisnis. Dan itu sudah dibuktikan bahwa apa? Ketika dia menjadi presiden itu dia melakukan deregulasi. Bahwa dia mengurangi peraturan-peraturan yang terlalu banyak jelimet menciptakan ekonomi biaya tinggi. Dia delete itu semua. Nah dia bakal naik lagi nih jadi presiden nih. Dia akan lakukan itu. Peraturan-peraturan yang gak jelas, ya dia akan kurangin itu. Dia pengen ekonomi itu hidup lagi. Jadi sudah suku bunga dikurangin, peraturan-peraturan pajak-pajak yang jelimet dihilangkan. Dan yang lebih seru lagi apa? Donald Trump itu begitu jadi presiden, dia akan mengurangi pajak perusahaan. Nah ini kan jadi bagus. Kenapa? Akibatnya kan ekonomi bisa jadi lebih hidup di bawah. Nah inilah kemudian yang ditakutkan oleh banyak, ya kita bisa bilang oligarki di sana yang merasa keberatan dengan hal itu. Kalau kita lihat di situ, lu bisa lihat nih, ini sedang ada konflik nih. Dan yang bermain adalah gajah-gajah di seluruh dunia, khususnya penguasa di Amerika Serikat. Ini yang suka dibilang oleh Adam Smith sebagai the invisible hand. Dia bisa masuk ke ekonomi, tapi ketika ekonominya udah kuat sekali, dalam artian oligarki yang terlalu powerful, dia bisa ikut campur ke politik juga. Nah yang kedua, selain itu lu tau lah Donald Trump juga seorang pengusaha ulung ya, dia juga hobi berdagang. Tentu namanya orang dagang dia cinta damai. Karena dia bukan pemilik perusahaan senjata ya, dia bukan bisnis jualan nuklir. Dia bisnis properti dan banyak yang lain. Tapi bukan jualan senjata. Jadi dia akan lebih seneng dunia itu dalam keadaan damai. Makanya dia mencatat sejarah sebagai satu-satunya presiden Amerika Serikat yang datang ke Korea Utara salaman sama Kim Jong-un. Bayangin itu fakta. Ya sepanjang sejarah Amerika Serikat gak ada yang seperti itu. Dia juga ketemu Putin. Jadi negara-negara yang dianggap musuh oleh Amerika Serikat bukannya dipanas-panasin, dikompor-komporin, dikata-katain, enggak. Donald Trump datang mereka semua, dia berusaha rangkul itu. Dia berusaha nyusun perdamaian yang bagus buat semuanya. Presiden yang lain di Amerika Serikat gak ada. Banyak orang yang di Indonesia bilang mereka anti Donald Trump. Mereka anti Donald Trump. Lu tahu gak sepanjang sejarah Amerika Serikat setidaknya dalam 20 tahun terakhir, dia itu adalah satu-satunya presiden yang tidak pernah menyatakan perang. Ketika dia jadi presiden. Lu bayangin ketika Obama mau Joe Biden jadi perang. Perang di mana? Banyak. Ada di Afghanistan, ada perang di Irak. Begitupun perang Teluk George Bush
Dia bikin perang teluk di mana-mana, termasuk Clinton dan lain sebagainya. Donald Trump satu-satunya presiden ya, setidaknya dalam 20 tahun terakhir, yang ketika jadi presiden, itu tidak pernah menyatakan perang ke negara manapun. Dan di situ kita bicara berdasarkan data dan fakta. Sudah dia tidak menyatakan perang ke negara manapun, dia berusaha bersahabat dengan semuanya. Dia ketemu Muhammad bin Salman, penguasa Arab Saudi, dia ketemu sama Modi, penguasa India, dia ketemu Kim Jong-un dari Korea Selatan, dan lain sebagainya. So ketika kita lihat ini, oh dia adalah betul-betul calon presiden yang cinta damai dan pro bisnis. Dan apa untungnya buat kalian? Ini rahasia yang gue mau bagi, bahwa apa? Ada 5 sektor yang digaransi bakal naik daun kalau Donald Trump jadi presiden. Makanya banyak orang nih yang semangat Donald Trump jadi presiden. Salah satu dan yang terutama yang paling diuntungkan ketika Donald Trump jadi presiden adalah sektor energi. Ini gue kasih lo bocoran. Kenapa? Lo tau lah, Partai Demokrat dikenal sebagai partai liberal yang menyukai tanaman dan pohon-pohonan. Jadi mereka hobinya meluk pohon gitu loh. Jadi cinta lingkungan gitu. Bagus nggak? Bagus. Gue juga seneng cinta lingkungan, gue juga. Nah musuhnya siapa ya, lu tahu ya, satu cinta lingkungan biasanya musuhnya adalah perusahaan yang berhubungan dengan minyak, ya kan, oil and gas, batu bara, itu musuhnya mereka lah. Nah Donald Trump lu udah tahu dong, pro bisnis dong. Nah karena dia pro bisnis, dia sudah melihat bahwa yang namanya lu buka pabrik, lu butuh bensin, lu butuh bahan bakar, kalau nggak pabrik lu nggak jalan, dan butuh batu bakar yang kalau bisa murah, transaksinya dipermudah. So kemudian Donald Trump ketika dia jadi presiden, apa yang dia lakukan? Dia mengurangi harga BBM. Dengan cara apa? Dia mempermudah izin pertambangan oil and gas. Dan itu yang ditakutkan oleh kalangan hijau pencinta lingkungan. Kalau Donald Trump naik, dia bakal memberikan banyak izin-izin buat perusahaan-perusahaan Amerika Serikat bisa banyak ngebor sumber-sumber minyak bumi, berdagang oil and gas. So kelompok pencinta lingkungan atau Partai Demokrat dalam hal ini ya mungkin mereka akan menjadi sedikit lebih antipati terhadap kebijaksanaan yang tidak pro lingkungan. Ya menurut gua pribadi yang dilakukan Donald Trump sebagai yang pro bisnis, ya kita udah bisa tahu lah, namanya pengusaha butuh energi, pabrik butuh energi. Ini adalah salah satu sektor yang sudah diwanti-wanti akan menerima ya banyak mungkin insentif dalam bentuk regulasi-regulasi yang menguntungkan pelaku usaha pertambangan oil and gas ini. Nah 4 yang lain gimana? Nah kalau lu penasaran, ini ada hubungannya dengan pelaku penembakan itu. Kenapa? Karena ternyata lu tahu pelaku penembakan itu adalah karyawan dari salah satu perusahaan investasi paling sadis di dunia. Lu udah tahu dong namanya siapa? Dan 4 sektor yang akan diuntungkan itu apa sih selain sektor energi? So kalau lu penasaran, segera klik likes di video ini, karena begitu mencapai 10.000 likes, kita akan bahas nih tentang siapa sih perusahaan investasi yang begitu sadisnya dan kemungkinan besar terhubung nih dengan pelaku penembakan Donald Trump. Dan dia nih masih ada hubungannya loh dengan pesawat-pesawat yang ngebom Palestina. Lu kayaknya udah tahu nih apa yang mau gue ceritain di part 2 ya. Kalau lu setuju, segera klik like and comment di bawah ini. Dan lu penasaran gak sih, sektor apa lagi yang diuntungkan oleh peristiwa penembakan Donald Trump dan kebangkitan Donald Trump menjadi calon presiden di Amerika Serikat? Kalau lu penasaran tentang sektor apa yang diuntungkan kalau Trump jadi presiden selain sektor energi, lu segera daftar aja ya di www.benix.id. Kita akan bahas lebih detail di Benix Investor Group. So segera bergabung, jangan sampai ketinggalan karena sekarang lagi ada promo nih. Diskon 30% ya. Ya, sedang ada promo diskon 30% sampai tanggal 30 Juli 2024 ini. Yuk, segera ketemu di pertemuan pertama Benix Investor Group. Kita akan bahas 4 sektor yang akan diuntungkan setelah Donald Trump menjadi presiden. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Con